Halo semua, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi-materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar. Nah, coba kalian perhatikan terdapat sebuah bak yang berisi air. Nah, sekarang kalian coba perhatikan juga air yang mengalir dari keran. Kira-kira adakah perbedaan dari kedua air tersebut? Iya, benar. Air yang berada di dalam gelas tidak bergerak atau diam, sedangkan air yang berasal dari keran mengalir. Air termasuk ke dalam jenis fluida karena air dapat mengalir. Dengan demikian, fluida adalah zat yang dapat mengalir, contohnya air dan gas. Terdapat dua jenis fluida, yaitu fluida statis, yaitu fluida yang diam atau jarak antar partikelnya tidak berubah, dan yang kedua adalah fluida dinamis, yaitu fluida yang dalam keadaan bergerak atau mengalir. Kali ini kita akan belajar mengenai fluida statis. Sebelum membahas lebih dalam mengenai fluida, kita akan membahas mengenai tekanan pada berbagai jenis zat. Pernah nggak kalian menggunakan sepatu high heels, kemudian kalian berjalan menggunakan heel tersebut pada lapangan yang basah? Kira-kira apa yang akan terjadi? Benar, heelsnya akan tertancap masuk ke dalam tanah. Nah, sekarang coba kita berjalan di lapangan yang sama dengan menggunakan flat shoes. Apakah kedalaman tanah yang kita injak oleh flat shoes akan sama dalamnya dengan tekanan yang diinjak oleh heels? Ternyata tidak. Terdapat perbedaan kedalaman tanah. Hal tersebut karena terdapat perbedaan luas permukaan antara flat shoes dan heels. Dengan demikian, semakin kecil luas permukaan, semakin dalam lubang panah tanah, maka semakin besar juga tekanan yang diterima oleh tanah. Pada zat padat, yaitu gaya yang bekerja per satuan luas, atau secara matematis dapat dituliskan P sama dengan F per A, dengan P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas permukaan. Selanjutnya, terdapat sebuah botol yang diberi 3 buah lubang dengan jarak yang berbeda-beda dari dasar lubang. Kemudian, lubang tersebut ditutup dengan selotip. Setelah itu, botol diisi penuh dengan air. Nah, sekarang kita buka secara bersamaan ketiga lubang tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi ketika lubang dibuka secara bersama-sama? Ya, benar. Air yang terdapat dalam botol akan mengalir keluar dengan jarak pancar yang berbeda-beda. Kira-kira kenapa jarak pancar air berbeda-beda? Itu karena terdapat perbedaan tekanan pada setiap lubang. Sekarang, jika jarak pancar air mewakili besarnya tekanan yang bekerja pada setiap lubang, bagaimana besar tekanan pada masing-masing lubang? Tekanan yang bekerja pada masing-masing lubang ternyata adalah lubang pertama itu lebih besar daripada lubang kedua dan lebih besar daripada lubang ketiga. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tekanan pada zat cair berbanding lurus dengan kedalaman. Secara matematis, dapat dituliskan P sama dengan Rho GH, dengan P adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis, dan G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman.
Hal tersebut sesuai dengan hukum utama hidrostatis, yaitu tekanan hidrostatis suatu zat cair hanya bergantung pada kedalaman zat cair, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi, tidak bergantung pada bentuk dan ukuran bejana. Untuk lebih memahami hukum utama hidrostatis, perhatikan simulasi berikut. Nah, pada simulasi ini kalian bisa akses pada pet simulation dengan alamat yang sudah tertera pada layar. Nah, di simulasi ini terdapat sebuah wadah yang memiliki bentuk yang berbeda-beda, yang berisi air dengan kedalaman yang berbeda-beda. Kita lihat, di yang sebelah kiri itu lubangnya bentuknya lebih kecil daripada yang di sebelah kanan. Tapi ketika kita menempatkan alat pengukur tekanan, itu nilainya sama. Sekalipun kita lihat yang sebelah kanan itu lebih besar. Tapi ketika pada titik yang sama, itu tekanannya akan sama. Dan semakin dalam, tekanannya akan semakin besar. Kita coba lihat lagi. Nah, kita lihat yang kedua, di garis yang kedua itu tetap sama, 114 kilopascal. Dan kita coba lebih dalam lagi. Ternyata itu ketika lebih dalam 123 kilopascal. Selanjutnya, pernah tidak kalian pergi ke tempat pencucian mobil? Atau melihat tempat pencucian mobil? Kemudian pernah nggak kalian memperhatikan alat untuk mengangkat mobil? Kira-kira kenapa alat tersebut bisa mengangkat mobil yang begitu beratnya? Ternyata alat tersebut menggunakan konsep hukum Pascal. Tekanan yang diberi kepada fluida yang diam dalam ruang tertutup akan diteruskan dengan besar yang sama ke seluruh fluida. Jadi ketika kita memberikan gaya F1 kepada A1 yang luas penampangnya lebih kecil, itu oleh fluida akan diteruskan sehingga dapat mengangkat luas penampang A yang lebih besar dan mengeluarkan gaya yang lebih besar, sehingga mobil yang memiliki massa cukup besar itu akan terangkat. Secara matematis dapat dituliskan bahwa tekanan di penampang A itu akan sama dengan tekanan pada penampang yang kedua, yang A1 dan A2, maka P1 akan sama dengan P2. Sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2, dengan P adalah tekanan, F adalah gaya pada masing-masing penampang, dan A adalah luas penampang pada masing-masing bejana. Sekarang, pernah nggak kalian menggendong seseorang di dalam air? Kenapa terasa lebih ringan daripada ketika kalian menggendongnya di darat? Nah, untuk menjawab hal tersebut, mari kita perhatikan simulasi berikut ini. Nah, pada simulasi ini terdapat sebuah bata, animasi bata, yang ketika kita timbang menunjukkan 49 Newton ketika di darat, dan ternyata ketika kita timbang di air, itu timbangannya menunjukkan 24,50 Newton. Begitu, kira-kira kenapa bisa seperti itu? Bisa terjadi perbedaan massa ketika ditimbang di darat dan di air. Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat sebuah gaya yang membantu mendorong atau mengangkat benda ke atas, sehingga berat benda seolah-olah menjadi lebih ringan. Gaya tersebut disebut sebagai gaya apung. Hal ini sesuai dengan hukum Archimedes bahwa
Jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, sebagian atau seluruhnya, benda tersebut akan menerima gaya ke atas sebesar zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Secara matematis, sebagai FA sama dengan Rho G Pi C, dengan FA adalah gaya apung, Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan Pi C adalah volume benda yang tercelup. Ketika sebuah benda dicelupkan ke dalam air, terdapat 3 buah kondisi, yaitu melayang, tenggelam. Nah, untuk memahami hal tersebut, mari kita simak simulasi berikut ini. Nah, kalian bisa melakukan simulasi sendiri pada alamat yang sudah tertera. Di sini kita akan mencoba mencelupkan berbagai macam jenis benda ke dalam air. Yang pertama itu kalian bisa lihat adalah styrofoam dengan massa 0,75 kg. Ketika dicelupkan ke dalam air, dia terapung dengan gaya angkat ke atasnya atau gaya apungnya adalah 7,35 Newton. Nah, kemudian kita ganti lagi. Yang kedua adalah kayu yang memiliki massa 2 kg. Ternyata ketika kayu terdapat perbedaan volume benda yang tercelupnya berbeda daripada styrofoam. Kayu sekarang lebih banyak. Nah, yang ketiga adalah es. Ternyata es lebih ke dalam lagi ya. Lebih banyak volume benda yang tercelupnya, volume es yang tercelupnya. Begitu. Untuk gaya-gayanya, gaya apung, gaya gravitasi, dan massanya kalian bisa lihat pada layar. Kemudian yang selanjutnya adalah bata. Ternyata bata ketika kita masukkan itu tenggelam. Seluruh volume bata itu masuk ke dalam air. Nah, kita bisa lihat itu kalau kalian mau lihat berapa gaya berat dan gaya apungnya. Kemudian yang terakhir adalah aluminium. Aluminium juga sama seperti bata, dia tenggelam. Simulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika suatu benda mengapung, maka gaya apung itu lebih besar daripada berat bendanya. Kemudian ketika benda melayang, yaitu ketika gaya apung sama dengan gaya beratnya. Dan yang terakhir, benda tenggelam, itu ternyata gaya beratnya itu lebih besar daripada gaya apung. Sekarang mari kita coba perhatikan gambar sebuah gelas ukur yang berisi cairan. Sekarang kita akan mencari tekanan pada titik A yang berada sejauh H dari permukaan. Nah, tekanan yang dialami titik A karena dia berada sejauh H dari permukaan, itu berarti tekanan hidrostatisnya pH sama dengan Rho GH. Nah, apakah udara yang ada di sekitar itu tidak menekan air? Ternyata udara di sekitar juga menekan air, sehingga kita harus tinjau tekanan udaranya berapa. Dan tekanan total yang dialami di titik A itu ada dari tekanan udara luar yang kita simbolkan sebagai V0 dan tekanan hidrostatis yaitu yang Rho GH. Dengan PA adalah tekanan pada titik A, P0 adalah tekanan udara luar,
dan rho GH adalah tekanan hidrostatisnya. Nah, P0 itu berapa sih nilainya? Tekanan udara luar itu berapa nilainya? Nah, tekanan udara luar itu biasanya disebut sebagai 1 atmosfer atau 76 cm Hg. Hg itu adalah raksa. Berapa sebetulnya nilainya? Nah, 1 atmosfer ini kita bisa cari dengan menggunakan massa jenis raksa, yaitu 13,6 kali 10 pangkat 3 dikalikan dengan gravitasinya 9,8 dan H-nya yaitu 76 cm atau 0,76 meter. Sehingga diperoleh 1,013 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Ini disebut sebagai 1 atmosfer. Kalau satuannya Newton per meter kuadrat, maka 1 kali 10 pangkat 5. Sekarang kita lihat sebuah bejana pipa U. Pipa U yang diisi dengan air. Nah, ada titik A yang memiliki kedalaman H1, kemudian titik B, ini antara A dan B itu setimbang. Maka tekanan di A akan sama dengan tekanan di B. Nah, kalau kita jabarkan, maka jangan lupa, karena ini terbuka, akan ada tekanan dari udara. Akan ada tekanan dari udara yang kita sebut P0, maka jadi P0 ditambah ρ1, G dan H1 itu akan sama dengan P0 ditambah ρ2, G dikali dengan H2. H1 dan H2 ini maksudnya di sini A dan B ya. Bejana pada A dan B. Sehingga, nah karena P0-nya ini sama, tekanan udara yang menekannya sama, dan percepatan gravitasinya sama, maka kita peroleh ρ1 dikali H1 itu akan sama dengan ρ2 dikali dengan H2. Nah, sekarang bagaimana jika yang kita tuangkan ke dalam bejana itu bukan hanya air, tapi kita tambahkan dengan minyak tanah? Tekanannya bagaimana? Tetap kita tinjau titik-titik yang segaris atau seimbang. Misalnya di titik A yang memiliki kedalaman yaitu 8 cm. Berarti titik A ini akan segaris dengan B. Titik B yang memiliki kedalaman 10 cm. Karena di atasnya, yang paling atasnya antara air dan minyak itu tidak setimbang. Itu gara-gara ada perbedaan massa jenis antara air dan minyak. Nah, sekarang bagaimana tekanannya? Tetap P di A itu akan sama dengan P di B. Maka P0 ditambah ρA G dikali HA itu sama dengan P0 ditambah ρ minyak dikali G dikali dengan H minyak. Maka kita peroleh ρ air dikali dengan H air itu akan sama dengan ρ minyak dikali dengan H minyak. Nah, persamaan ini kalian bisa untuk mencari entah itu massa jenis minyak atau kedalaman minyaknya gitu. Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.